Iran dan Israel, dua negara yang bagi sebagian orang seolah tak pernah berhenti berada di tepi jurang konflik. Mereka tidak berbatasan langsung, tidak berebut wilayah yang sama, tetapi permusuhan di antara keduanya telah berlangsung puluhan tahun. Lantas, siapa yang berada di balik ketegangan panjang ini? Apakah ini hanya soal agama dan ideologi, atau soal ambisi politik dan pengaruh global? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi Timur Tengah, bagi umat Islam, bahkan bagi perdamaian dunia? Dalam video ini, kita akan menelusuri bersama latar belakang, aktor-aktor di balik layar, hingga makna yang lebih dalam dari konflik Iran-Israel. Simak hingga akhir, agar kita dapat memahami dengan jernih siapa pemain sebenarnya di balik pertikaian ini. Latar belakang konflik Iran-Israel. Konflik Iran-Israel bukanlah perkara yang tumbuh dalam semalam, tetapi sebuah perseteruan panjang yang berakar dari sejarah dan perubahan politik di Timur Tengah. Segalanya mulai memanas pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Ketika Iran berubah dari negara monarki pro-barat di bawah Shah Reza Pahlavi menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Sejak itu, Iran tidak hanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi juga menjadikan pembebasan Palestina sebagai agenda utama kebijakan luar negerinya. Israel yang selama ini berdiri sebagai negara Yahudi di tengah kawasan Arab, memandang perubahan ini sebagai ancaman eksistensial. Retorika anti-Zionis dari Teheran terus menguat dari tahun ke tahun, seiring dengan berdirinya kelompok-kelompok proksi Iran di kawasan, mulai dari Hizbullah di Lebanon hingga berbagai kelompok di Palestina. Bagi Israel, ini bukan hanya soal agama atau ideologi semata, tetapi soal menjaga keamanan dan dominasi strategis dari pihak yang secara terbuka menolak keberadaan negara tersebut. Namun, di balik narasi agama dan politik itu, terdapat lapisan lain yang tak kalah signifikan, yaitu persaingan pengaruh di kawasan yang kaya energi dan strategis ini. Israel dengan dukungan penuh dari Barat, khususnya Amerika Serikat, tumbuh menjadi negara dengan teknologi pertahanan dan intelijen paling kuat di kawasan Timur Tengah. Mereka memandang Iran tidak hanya sebagai rival ideologis, tetapi juga sebagai pemain kunci yang dapat mengubah peta kekuatan di kawasan. Sementara itu, Iran sendiri terus membangun jaringannya sendiri, menjalin aliansi dengan Suriah, Irak, hingga kelompok-kelompok perlawanan di Palestina dan Lebanon. Bukan semata soal solidaritas agama, tetapi juga soal menjaga posisinya sebagai pemain dominan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Jadi, konflik ini bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi soal siapa yang dapat bertahan dan berpengaruh dalam pertarungan panjang memperebutkan masa depan Timur Tengah. Kepentingan geopolitik di baliknya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa konflik Iran-Israel bukan semata soal agama atau identitas, tetapi soal kekuatan dan kontrol di kawasan paling strategis dunia. Timur Tengah bukan hanya daerah penuh situs suci, tetapi juga jalur energi global dan titik temu tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Israel memposisikan dirinya sebagai garda terdepan Barat untuk menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan agenda-agenda negara adidaya, khususnya Amerika Serikat. Dukungan penuh dari AS membuat Israel bukan hanya kuat dari segi teknologi dan militer, tetapi juga memberi negara ini jaminan politik dan diplomasi di panggung internasional. Bagi Israel, ini soal menjaga eksistensi dan dominasi, tidak hanya bagi keamanan negara, tetapi juga bagi hegemoni Barat yang telah berdiri selama puluhan tahun di kawasan itu. Konflik Iran-Israel telah memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya, karena Amerika Serikat juga ikut turun tangan secara langsung. Pada tanggal 22 Juni kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan bom bunker buster GBU-57
menggunakan pesawat B-2 Spirit dan rudal, dan 30 rudal ke 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan. Operasi ini disebut sebagai Operasi Midnight Hammer. Serangan ini tampaknya didorong oleh tujuan memutus mata rantai Iran, sekaligus menandakan dukungan militer terbuka Amerika Serikat terhadap Israel di arena geopolitik global. Langkah militer Amerika Serikat ini menggeser dinamika regional secara dramatis. Israel kini memiliki dukungan kuat dari Amerika Serikat yang menegaskan posisi Barat sebagai penjaga hegemoni di Timur Tengah. Namun, respon Iran juga tidak kalah keras dengan peluncuran puluhan rudal dan drone balistik ke wilayah Israel, menandai eskalasi cepat dari konflik proksi menjadi konflik terbuka antar negara. Di bawah permukaan, Amerika Serikat bukan sekedar membantu Israel secara teknis, tetapi memanfaatkan kesempatan ini untuk menunda negosiasi dan mempertahankan Presiden Trump pada jalur tekanan maksimum. Tujuannya yaitu melemahkan pengaruh nuklir dan ideologis Iran, sekaligus menguatkan posisi diplomatik Amerika Serikat sekaligus Washington di hadapan sekutu Barat dan negara-negara Arab sekutu. Aktor-aktor di balik layar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa konflik Iran-Israel bukanlah duel yang berdiri sendiri. Ada berbagai pemain lain yang bergerak di balik layar, menjadikan pertikaian ini bukan hanya soal dua negara, tetapi soal poros kekuatan global yang saling bertaut. Salah satu pemain utama itu jelas Amerika Serikat, yang sejak awal berdirinya Israel menjadikan negara itu sebagai mitra strategis dan pos pengawasan vital di kawasan Timur Tengah. Dukungan Washington bukan hanya soal alutsista, tetapi juga soal teknologi, diplomasi, dan ekonomi yang membuat Israel tetap kuat dan terlindungi dari berbagai tekanan internasional. Sementara itu, di pihak Iran terdapat Rusia dan China yang perlahan tumbuh menjadi mitra strategis. Bukan hanya soal pembelian minyak atau kerjasama teknologi, tetapi juga soal kebutuhan untuk membendung dominasi Barat di kawasan itu. Bagi Rusia, keberadaan Iran yang kuat dapat menjadi benteng dari ekspansi NATO dan Amerika Serikat. Sedangkan bagi China, Iran memberi jaminan energi dan jalur strategis bagi proyek-proyek besarnya. Selain negara adidaya, ada juga aktor-aktor non-negara yang memegang peranan signifikan dalam eskalasi konflik ini, seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas, dan Jihad Islam di Palestina, hingga berbagai milisi Syiah di Irak dan Suriah. Semua bergerak di bawah bayang-bayang pengaruh Iran, menjadikan Teheran bukan hanya pemain di panggung diplomasi, tetapi juga dalang dari berbagai manuver militer di kawasan itu. Mereka bukan hanya pion biasa, tetapi aktor strategis yang memungkinkan Iran menjangkau daerah-daerah vital tanpa harus mengerahkan tentaranya sendiri. Sementara itu, Israel juga yang tidak berdiri sendiri, ada kerjasama dengan negara-negara Arab tertentu yang mulai terbuka, bahkan dengan berbagai badan intelijen Barat yang turut berusaha mengamankan kawasan dari pengaruh Iran. Jadi, siapa yang berada di balik ketegangan ini? Jawabannya bukan hanya Israel atau Iran, tetapi sebuah jalinan permainan global dan regional yang menjadikan konflik ini jauh lebih kompleks. Sebuah pertarungan panjang yang bukan hanya soal agama atau ideologi, tetapi juga soal siapa yang menguasai masa depan di Timur Tengah. Serangan langsung Amerika Serikat ke Iran memang mengubah pola konflik dari yang semula terbatas antar negara kawasan menjadi titik rawan yang dapat menarik pemain-pemain global. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah, akankah langkah Amerika Serikat ini memicu efek domino hingga melibatkan Rusia dan Cina, bahkan membawa dunia ke ambang Perang Dunia Ketiga? Secara realistis, Rusia dan Cina belum tentu secara terjun ke medan tempur secara langsung. Tetapi bukan berarti mereka berdiri diam. Rusia yang menjadikan Iran sebagai salah satu mitra strategis di Timur Tengah dapat meningkatkan dukungan teknologi militer, diplomasi, dan bahkan bantuan intelijen. China juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan posisinya di kawasan energi sambil mengimbangi dominasi Amerika Serikat dengan manuver ekonomi dan politik.
Yang jelas, eskalasi ini membuat kawasan Timur Tengah semakin mudah terbakar dan dapat berdampak luas, termasuk pada ekonomi global dan keamanan energi. Namun, perang skala global bukan pilihan yang diinginkan pihak manapun, termasuk Amerika Serikat, Rusia, maupun China, karena resiko dan biaya yang harus ditanggung sangatlah tinggi. Justru dari titik kritis inilah, umat Islam dan seluruh negara di dunia diajak untuk merenung bahwa perdamaian dan diplomasi bukan hanya soal idealisme, tetapi kebutuhan nyata bagi kelangsungan umat manusia. Dan bagi umat Islam, ini juga pengingat bahwa di tengah gelombang fitnah dan pertikaian, berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan menjadikan Allah sebagai tempat memohon pertolongan adalah langkah yang paling bijak untuk tetap berdiri tegar dalam menghadapi ujian zaman.